Beberapa hari terakhir ini ada situasi yang bikin kita ngerasa kesel banget sama aturan pemerintah yang tiba-tiba diubah seenaknya cuma demi keuntungan satu pihak. Terutama kalau pihak itu adalah keluarga dari orang berkuasa. Aturan pilkada diubah hanya demi ngasih jalan buat anak presiden maju meski usianya belum cukup. Protes dan demo pun langsung meledak di mana-mana. Apalagi buat mereka yang lagi kesulitan cari kerja karena terbentur batasan usia. Kalau lagi ngomongin situasi politik absurd kayak gini, sebetulnya ada loh beberapa film Indonesia yang pas banget buat ditonton karena berhasil ngegambarin kondisi yang serupa dengan kritis dan juga menghibur. Film ini gak cuma ngasih kita hiburan aja, tapi juga membuka mata tentang realita politik yang sering gak adil dan penuh permainan kotor. Hai Source, selamat datang di channel Klik Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, di segmen kali ini Min Source lagi gak mau review film, tapi lagi pengen bahas film-film politik Indonesia yang udah pernah tayang, dan film ini berhasil banget ngasih gambaran tentang situasi politik yang kita rasain di negara kita. Oke lah, langsung aja kita bahas filmnya dan gimana ceritanya ya, karena bisa bikin kita merenung soal keadaan politik kita sendiri. Yang pertama, ada film Negeri Tanpa Telinga. Film ini adalah sebuah film satir politik Indonesia yang dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Lola Amaria. Film ini menampilkan cerita yang menggambarkan kondisi politik Indonesia dengan cara yang jenaka namun penuh kritik tajam. Pemeran utama dalam film ini antara lain ada Raisa Hetapi, Lukman Sardi, Teuku Rifnu, Jenny Zhang, Gary Iskak, dan lain-lain. Negeri Tanpa Telinga yang sukses besar di tahun 2014 ini bercerita tentang Naga, seorang tukang pijat yang kebanyakan denger curhatan pelanggannya sampai hidupnya terancam dan bikin dia kepikiran buat bikin telinganya itu tuli. Di sisi lain, ada konspirasi gila dari Partai Amal Surga. Ketua partainya yaitu Ustadz Etawa, kerjasama sama importir daging domba buat ngedapetin uang negara demi kepentingan partainya. Film ini menyajikan gambaran tentang situasi politik Indonesia dengan karakter-karakter yang mewakili berbagai elemen dari dunia politik. Naga, seorang tukang pijat yang menjadi saksi bisu dari banyak rahasia kotor para politisi, adalah seorang tokoh sentral dalam film ini. Sebagai tukang pijat, dia itu sering banget dipanggil para politisi dan pejabat tinggi untuk mendengar keluh kesah mereka. Namun karena dianggap ia berada di posisi yang sangat rendah, rahasia-rahasia besar pun diungkapkan di hadapannya tanpa rasa takut sama sekali. Terus nih, ada Kiton, ketua umum Partai Martobat yang ambisius banget pengen jadi presiden. Dia nggak segan-segan pakai pengaruhnya di parlemen buat ngumpulin dana sebanyak-banyaknya. Selain itu, ada juga Tikis Quinta, seorang lobby perempuan yang super lincah, bisa masuk ke semua lini parlemen dan juga partai. Tapi diam-diam, konspirasi dua partai besar ini udah diendus sama KAPAK, lembaga anti korupsi yang udah lama banget ngincer mereka. Nah, telinga naga lah yang menjadi saksi semua obrolan kotor ini. Sebagai tukang pijat, dia dengerin semua obrolan orang-orang penting soal transaksi kotor mereka. Kebayang dong, si naga ini jadi muak banget. Saking gak tahannya, dia sampai datang ke dokter sangkakala dan minta buat dibikin tuli aja telinganya. Dalam film ini, penonton diajak untuk melihat bagaimana dunia politik yang penuh intrik dan korupsi digambarkan secara komedi dan juga satir. Setiap karakter memiliki kepentingan pribadi yang berujung pada manipulasi dan juga kebohongan. Hal ini menciptakan situasi yang kacau dan juga penuh ketidakadilan. Meski begitu, film ini disajikan dengan banyak cara yang ringan, dengan banyak adegan yang membuat penonton tertawa, namun tetap memaksa mereka untuk merenungkan keadaan politik yang ada sekarang ini. Fakta-fakta menarik tentang film ini yaitu mencakup tentang keberanian sutradara dan penulis naskah dalam mengangkat tema politik dengan pendekatan yang berbeda, yaitu satir. Meskipun banyak menyentil banyak pihak, film ini berhasil lolos dari sensor dan juga diputar di berbagai bioskop Indonesia. Seorang kritikus film memuji keberanian sang sutradara dalam mengeksplorasi tema yang jarang banget diangkat dalam perfilman Indonesia, terutama dengan gaya humor yang khas. Nah, alur cerita film ini berpusat pada perjalanan si naga yang tiba-tiba terjebak dalam pusaran konflik politik setelah mengetahui terlalu banyak rahasia. Dia dihadapkan dengan banyak pilihan sulit, antara diam untuk menyelamatkan dirinya atau dia berbicara demi kebenaran. Konflik memuncak ketika Naga menjadi target para politisi yang takut rahasia mereka terbongkar. Pada akhirnya, film ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan juga ketamakan dapat membutakan hati nurani, serta bagaimana rakyat kecil seperti si Naga ini seringkali menjadi korban dari permainan politik yang kejam. Inti dari cerita film Negeri Tanpa Telinga ini adalah kritik terhadap dunia politik yang penuh tipu daya, korupsi, dan juga kebohongan. Film ini menyampaikan pesan bahwa dalam dunia politik, kebenaran seringkali dikalahkan oleh kekuasaan, dan mereka yang berada di puncak kekuasaan cenderung lupa pada tanggung jawab mereka terhadap rakyatnya. Meski disajikan dengan humor, film ini mengajak penonton untuk lebih kritis dan juga waspada terhadap para pemimpin yang mereka pilih. Secara keseluruhan,
Film Negeri Tanpa Telinga adalah film yang memberikan pandangan yang segar, namun juga pedas terhadap politik Indonesia, dan menjadi salah satu film yang patut ditonton bagi kita nih yang tertarik sama isu-isu politik dan juga sosial. Di film kedua ada 2014 Siapa di Atas Presiden. Film ini menceritakan tentang Ricky Bagaskoro yang diperankan oleh Ricky Nazar. Dia adalah seorang anak SMA yang harus berhadapan dengan kenyataan kalau ayahnya yang bernama Bagas Notolegowo ini yang diperankan oleh Raisa Hetapi adalah salah satu calon presiden atau capres di periode 2014-2019. Dari 3 capres yang ada yaitu Bagas Notolegowo, Faisal Abdul Hamid, dan juga Samsul Triadi. Bagas adalah ayah yang berharap banget kalau Ricky anaknya bakal ngelanjutin karir politiknya. Tapi Ricky itu punya mimpi sendiri, dia pengen mengajar anak-anak terlantar di Papua setelah lulus SMA nanti. Di tengah perjuangan Bagas menuju hari H pemilihan umum, banyak banget nih rintangan yang harus dia hadapin. Bahkan, untuk duduk di kursi debat aja udah penuh drama, pertikaian, dan bahkan sampai ada yang berdarah-darah. Gak cuma antar kandidat presiden, tapi juga melibatkan pihak-pihak yang lain. Beberapa hari sebelum pemilu, Bagas tiba-tiba terjerat kasus pembunuhan Kepala Departemen Keuangan, Ramadan Hashim. Kasus ini cuma dugaan aja, tapi udah dijadiin bahan intrik oleh pihak-pihak yang nggak pengen Bagas jadi presiden. Fitnah ini berat banget buat beliau. Ricky sebagai sang anak nggak bisa tinggal diam. Dia marah besar dengan kelakuan orang-orang yang main kotor pas ayahnya jadi calon presiden. Dengan penuh keberanian, Ricky bersikeras buat menyelidiki kasus ini. Dia nggak sendirian, karena dia berhasil ngajak Krishna Dorojatun yang diperankan oleh Doni Damara, seorang mantan pengacara idealis yang terkenal banget karena selalu membela kebenaran, buat turun tangan lagi untuk menangani kasusnya dia. Krishna juga didampingi oleh putrinya yang bernama Laras yang diperankan oleh Maudy Ayunda. Selain itu, ada juga Ibtu Asti yang diperankan oleh Atika Hasiolan yang siap membantu mereka. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh perjuangan, sampai satu persatu orang-orang di pihak Bagas dihabisi nyawanya oleh Satria nih yang diperankan oleh Rio Dewanto dan juga geng-gengnya. Akhirnya Ricky dan Laras bertekad buat menuntaskan kasus ini dengan tujuan menyuarakan kebenaran dan juga menegakkan keadilan di Indonesia. Mereka berhasil menyudutkan posisi oknum-oknum yang berusaha mengendalikan presiden. Bahkan ada momen di mana penonton dibuat ragu sama Faisal Abdul Hamid, salah satu capres yang terlihat mendukung pihak yang salah. Tapi ternyata Faisal juga nggak mau dikendalikan dan malah berakhir tragis pas acara talk show di TV nasional. Akhirnya Satria yang jadi otak dari semua kekacauan ini mati di tangan Laras, dan sidang tentang kasus Bagas itu dinyatakan nggak valid. Bagas Notolegowo akhirnya dinyatakan bebas dan berhasil terpilih jadi presiden Indonesia tahun 2014-2019. Yang bikin film ini keren itu adalah gimana sutradaranya berhasil bikin penonton terbawa dengan ceritanya dan dialog-dialog tegas yang bikin kita sadar betapa pentingnya menyuarakan kebenaran dan juga kita harus berani untuk menegakkan keadilan. Pesan yang disampaikan tentang pentingnya keadilan di sebuah negara emang dalam banget. Kayak dialog Bagas yang bilang, yang bikin kita mati adalah sesuatu yang bikin kita kuat. Salah satunya ini dengan memberikan hak buat bersuara dan juga berani berbuat adil. Karena tanpa keadilan, sebuah negara itu nggak akan pernah sejahtera rakyatnya. Setuju nggak kalian? Intinya sih ya, film ini tuh punya banyak pesan, mulai dari moral, buat selalu berani menegakkan keadilan dan juga menyuarakan kebenaran apapun risikonya. Sampai ada pesan religi tentang gimana seorang politikus yang baik itu harus tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang pantas untuk disembah, bukan kekuasaan. Nasihat dalam film ini juga ngasih dampak besar, terutama buat mendukung keberanian pemuda dalam membela kebenaran, karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Nah, faktanya nih, film ini kan harusnya dirilis tahun 2014 karena judulnya aja 2014 Siapa di Atas Presiden. Tapi malah rilis tahun 2015 gara-gara pas 2014 itu lagi kenceng-kencengnya politik pemilihan presiden, jadi kepaksa harus diundur. Padahal film ini sengaja dikasih judul 2014 untuk menyindir masa-masa politik saat itu yang emang lagi kenceng-kencengnya. Nah, Sorcerers, itulah tadi 2 film yang ngasih gambaran ke kita tentang situasi darurat di negara ini, di mana penguasa itu bisa berbuat seenaknya dan mengendalikan pion-pion di depannya. Di situasi peringatan darurat yang terjadi beberapa hari ini, mungkin banget sih beberapa tahun lagi bakal dibikin filmnya. Tapi sayangnya sekarang ini dari tahun-tahun kemarin, Indonesia tuh lagi gencer-gencernya bikin film horor. Padahal film politik kayak gini tuh penting banget di industri perfilman. Minsor sendiri nih ya, berharap di beberapa tahun lagi ada gitu loh sutradara yang bersedia menulis naskah tentang situasi politik yang kita alami saat ini, supaya bisa ngasih gambaran ke kita, ke kalian semua juga, gimana pusingnya dan ngerinya dunia politik yang kita alami di dunia nyata ini. Tapi kalau menurut Sources sendiri gimana nih? Kalian setuju nggak sama Min Source? Kalau ada yang mau ditambahin, langsung aja tulis di kolom komennya.
Apalagi kalau misalnya kalian punya rekomendasi film yang lain. Nah, jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama update video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!